Justinus Ivan Channel. Subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Selamat pagi, semangat pagi untuk anak-anakku kelas 5. Ketemu lagi dengan Bapak Justinus terbuat di pembelajaran matematika kita pada hari ini. Bagaimana kabarnya di rumah? Ya, tetap semangat ya untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini di halaman 63 ya, tentang posisi benda pada bidang koordinat, atau kita hari ini khusus mempelajari tentang menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat. Nah, di sini kita akan bahas itu ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang menentukan rute perjalanan. Kemarin PR-nya banyak yang sembarang digambar, tetapi itu juga kalian mempengaruhi nilai kalian kalau asalkan dikerjakan. Oke, siapkan buku paketnya, buku tulis, buku latihan, dan alat tulisnya untuk belajar pada hari ini. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran hari ini. Bapak ingatkan bahwa tonton pembelajaran dari Bapak dari awal hingga akhir pembelajarnya, supaya kalian lebih paham dan mengerjakan tugas dengan bagus ya. Oke, kita langsung ke pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Oke, buka buku paketnya di situ di halaman 63 ya. 63, perhatikan menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat. Perhatikan, kita lebih mudah menemukan letak suatu tempat atau benda jika digambarkan dalam bentuk petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolomnya yang disebut bidang koordinat. Perhatikan bidang koordinat berikut. Nah, perhatikan di buku paket dan Bapak sudah tampilkan juga di sini. Nah, di situ ada A, B, C, D, E, F, H. Itu namanya kolom dari atas. Kemudian baris pertama, yang ini ya, baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemudian kolomnya itu A, B, C, D. Nah, kita menentukan di mana letak tempat sapi, ayam, dan apa di situ ya. Nah, kita lihat di situ, yang perhatikan di gambar di sini. Kandang sapi terletak pada koordinat A, 5. Berarti di kolom pertama, kolom A, kemudian baris ke-5 ya, baris ke-5. Jadi kolom. Jadi yang pertama kita tulis itu yang bawahnya, yang kolom ini ya, yang di bawah seperti pada gambar di sini. Kemudian bagian B, kandang ayam terletak kandang ayam di B, kemudian baris kedua. Kemudian kandang domba terletak di koordinat D, kemudian baris keempat. Gampang ya untuk itu. Nah, kita lanjut di gambar berikut yang paling bawah di sini. Perhatikan. Di sini letak suatu tempat pada denah juga dapat digambarkan dalam bidang koordinat. Kalau kita menggambarkan denah ya, misalkan rumah yang kemarin kita sudah pelajari tentang rute perjalanan, di sini bisa kita menentukan letak di titik koordinat. Nah, perhatikan ada gambar-gambar di situ, ada rumah di rumah A, di rumah K, kemudian sekolah. Nah, sekolah terletak di jalan zigzag pada koordinat di bawahnya B. Lihat di situ sekolah, kemudian di baris pertama. Jadi gampang kita menentukan di sini. Kemudian minimarket di F, kolom F, kemudian baris ketiga. Toko buku berarti dia di kolom H, baris ke-5. Gampang ya. Nah, buka selanjutnya di situ. Letak suatu tempat pada peta juga dapat digambarkan dalam bidang koordinat. Nah, pada peta seperti pada gambar di sini, peta juga berarti kita di sini ada 3 contoh ya. Nah, sekarang pada peta bisa juga kita gambarkan dalam bentuk titik koordinat atau menggunakan petak-petak di sini seperti pada gambar di buku kalian. Nah, di sini perhatikan peta Pulau Bali pada bidang koordinat di situ. Di situ ada peta Pulau Bali. Jadi kolomnya. Nah, letak beberapa tempat di Pulau Bali pada bidang koordinat di atas adalah sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita tentukan kota-kotanya di situ ya. Nah, Denpasar itu berada di kolom keberapa? Kolom F. Baris kedua, perhatikan di situ Denpasar. Nah, dia di F. Di situ ada titik ya. Titiknya itu berarti lokasi. Yang
ada ini, ada titiknya ya, ada titiknya di situ. Nah di situ di kolom F baris kedua, kemudian ubud, cari ubud di atas ya, ubud, kemudian di kolom F baris ketiga, kemudian kelungkung, cari di situ kelungkung di kolom G baris ketiga ya, kemudian tabanan ya, tabanan berada di koordinat E, kemudian baris ketiga. Nah itu tentang menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat. Seperti pada bidang koordinat di situ ada kolom dan baris. Nah, Bapak harap ini gampang sekali ya. Tinggal kalian buat kotak-kotaknya biar dia berada di kolom keberapa, kemudian barisnya keberapa. Nah, perhatikan di situ di halaman 67 di situ di latihan 2. Perhatikan kolom-kolom di bawah ini. Nah, perhatikan di situ. Nah, misalkan di situ bintang, itu ada bintang. Jadi kolom dari atas itu dia terletak di kolom C baris pertama. Kemudian gambar di situ yang kedua, perhatikan terletak pada kolom B baris ke-6 ya. Itu. Kemudian berdasarkan gambar dan keterangan di atas, gambarlah, kamu gambar ya, kamu gambar dengan bagus daun pada A, di mana tempatnya daun itu di A baris kedua dan seterusnya sampai J. Jadi kamu gambar dengan bagus, kemudian kamu gambarkan apa-apa yang digambarkan di kolom dan baris yang telah ditentukan pada buku paket kalian. Oke, jadi gampang sekali ya, tinggal kalian masukkan, kalian gambar dengan bagus. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan tadi tentang menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat kalian paham ya, dan mudah mengerjakan tugas yang Bapak kasih hari ini. Oke, matematika asik dan menyenangkan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya bersama Bapak Yus di pembelajaran matematika. Bapak ingatkan tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat, salam sehat, dan